Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma fahhihna fid din wa 'allimnal kitaba wal hikmah waj'alna minar rasyidin waj'alna lil muttaqina imama. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah, jamaah taklim kuliah ba'da subuh yang pertama di hari Ahad di bulan Oktober 2024 bertepatan tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Yang berbahagia rahimahumullah, Bapak dan Ibu, terlebih dahulu hendaknya sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Jalla Jalaluhu, karena atas izin dan juga ridhonya, di samping kemurahannya masih menganugerahkan kepada kita kelapangan waktu, kesehatan, keafiatan dan keimanan, sehingga di subuh Ahad pertama kita dapat hadir berhimpun di rumahnya di Masjid Al-Hidayah dalam rangkaian melanjutkan kembali ta'lim kita sebagaimana biasanya. Paling tidak menambah ilmu dan juga amal ibadah. Oleh karenanya mari kita puji Allah, melafazkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Bapak dan Ibu jamaah, dikala Rasul masih hidup, Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan wasiat. Wasiat itu kadangkala diberikan kepada sahabat-sahabatnya dan kadangkala langsung kepada umatnya. Ada Rasul berikan wasiat atau pesan kepada
Abu Dzar Al-Ghifari. Kadang-kadang Rasul memberikan pesan juga kepada Muaz bin Jabal, kepada Abu Hurairah, kepada Fatimah, kepada Ali bin Abi Thalib, dan ada juga kepada seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas wasiat Rasul kepada Abu Darda alaihissalam. Nama aslinya Uwair bin Malik. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dan hadis ini adalah hadis hasan. Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in la tusyrik billahi syai'an wa in qata'ta aw harabta wala tasrukanna sholatal maktubata muta'ammidan wa man tarokaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah wala tashrabanna al-khamra fa innaha miftahu kulli syarr wa ati walidayka wa in umaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahumah wala tad'anna wulatal amr wa in ra'aita annaka anta wala tafrir minaz zahfi wa in halakta wa far ashabaka wa far ashabuka wamfik min tulika ala ahlika wala tarfa asaka an ahlika wa akhibhum fillahi azza wa jalla. Inilah 9 wasiat baginda Rasul kepada Abu Darda atau Uwair bin Malik. Bapak dan Ibu jamaah, sebelum kita bahas 9 wasiat atau pesan Rasulullah ini, perlu juga diberitahukan sejarah Abu Darda. Abu Darda ini adalah sahabat yang terakhir masuk ke Islam. Orang yang terakhir. Ketika Abu Darda ini masih penyembah berhala, maka ia sangat patuh dan fanatik dengan sesembahannya itu. Dan dia tetap istiqomah menjalankan ritualnya dalam rangkaian menyembah berhala. Suatu ketika datang kawannya dari Yaman memberikan patung kepadanya
Alangkah bahagianya ia ketika dihadiahkan patung sebagai berhala untuk disembah. Maka ia pakai pakaian patung itu layaknya seperti manusia dengan pakaian yang begitu indah. Disapu atau diletakkan minyak wangi, disemprotkan minyak wangi ke pakaian patung itu sehingga harum semerbak. Di suatu pagi ia biasanya keluar untuk ke tokohnya. Ia keluar menuju tokohnya. Tiba-tiba datanglah sahabat-sahabat Rasul dari perang Badar. Ada seorang sahabatnya yang bernama Abdullah bin Rawalah. Abdullah bin Rawalah ini ditanya oleh Uwair bin Malik ini kepada kawan-kawannya. Apakah Abdullah Rawalah ini selamat, sehat-sehat saja? Maka kawan-kawannya mengatakan bahwa Abdullah bin Rawalah sehat-sehat saja dan dia baik-baik saja. Malah ia mendapatkan harta ghanimah yang begitu banyak, harta rampasan perang. Jamaah rahimakumullah, tidak berapa lama ia ketemu dengan Abdullah bin Rawalah. Alangkah bahagianya dia bertemu dengan sahabat kentalnya. Setelah itu mereka pun berpisah. Uwair bin Malik menuju tokohnya, sedangkan Abdullah bin Rawalah ketika itu mau pulang ke rumah. Tapi melewati rumah Abdullah bin Rawalah. Ketika itu ia melihat bahwa rumah Abu Darda atau Uwair ini terbuka. Ia ingin untuk mampir ke rumah itu. Dia gedor rumah, keluarlah seorang perempuan yang disebut dengan Ummu Darda. Dia bertanya, "Wahai Uwair, kamu baru pulang?" "Iya, baru pulang dalam perang Badar dan memperoleh kemenangan." Ummu Darda merasa bahagia dan senang. Dia persilakan untuk masuk. Kemudian Ummu Darda pun mempersiapkan pelayanan yang terbaik untuk diberikanlah minuman dan lain sebagainya. Ketika Ummu Darda tadi mengambil minuman, dia pun melihat ada satu patung di suatu tempat di dalam rumah itu. Kemudian patung itu pun dihancurkannya, berantakan. Kemudian dia duduk kembali ke tempat yang tadi ia dudukin. Tidak berapa lama Ummu Darda pun datang membawa minuman. Dihidangkannya, tapi alangkah kagetnya ketika ia melihat patung sesembahan suaminya itu hancur. Dia datangi, dia ambil patung yang hancur tadi, dia peluk sambil menangis. Menangis karena merasa sedih. Patung sesembahan mereka ini hancur.
Tidak berapa lama Wair tadi pulang. Abu Darda pulang. Dia ketemu dengan Abdullah bin Rawalah. Tapi dia lihat ada istrinya menangis, memegang patung yang selama ini ia sembah. Maka dia bertanya, ada apa ini? Wahai Abu Darda, patung ini dihancurkan oleh sahabatmu ini. Begitu marahnya Abdullah bin Rawalah ketika itu. Karena sesembahannya, Tuhannya hancur dibuat. Tetapi lama-kelamaan dia berpikir, kenapa saya mesti marah? Kenapa patung ini kalau seandainya dia bermanfaat pasti akan membela dirinya. Artinya kenapa patung ini tidak bisa membela dirinya? Otomatis patung ini benda yang tak berguna. Ketika itu dia datangi Abdullah bin Rawalah tadi dan mengucapkan terima kasih. Bahwa selama ini diajak untuk masuk ke agama Islam, menyembah Zat yang Maha Esa. Dia tidak mau. Tetapi saat ini ia mau. Kemudian dia pun bersahadat. Ini adalah kisah Abu Darda, orang yang terakhir kali masuk ke agama Islam. Oleh karena itulah Rasulullah SAW awal pertama memberikan nasihat kepadanya, jangan engkau mempersekutukan Allah. Meskipun lehermu dipenggal atau dirimu akan dibakar. Jamaah, Rasulullah SAW bicara masalah tauhid, mengesahkan Allah dalam penyembahan. Karena apabila seseorang itu menyembah selain Allah, maka dikatakan bahwa ia dalam kondisi musyrik. Orang yang melakukan perbuatan menyekutukan, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bapak dan ibu, mensyirikatkan Allah itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Makanya ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya Syahran, dikala itu ia mengatakan, wahai anakku, jangan engkau mensyirikatkan Allah. Karena mensyirikatkan Allah itu adalah dosa yang paling besar. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini yang dinasihatkan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Walaupun Luqmanul Hakim memberitahukan kepada anaknya bahwa mensyirikkan Allah itu adalah satu kezaliman yang sangat besar, sebenarnya nasihat ini bukan hanya untuk anaknya, tapi untuk seluruh manusia. Makanya Allah abadikan di dalam surah Luqman ini agar menjadi renungan bagi manusia. Perbuatan syirik itu sangat dimurkai. Bapak dan Ibu jamaah, syirik
itu ada dua. Ada yang disebut dengan syirik jali, ada juga yang disebut dengan syirik khafi. Kalau syirik jali itu memang jelas-jelas ia mensyirikatkannya dan ia langsung menyembahnya, menyembah selain Allah. Tetapi kalau syirik khafi, dia tidak menyembah selain Allah, tetapi dikala ia melakukan satu perbuatan baik, ada rasa riyah, sum'ah, ingin dipuji-puji, maka ini adalah syirik khafi. Rasulullah Muhammad SAW pernah memberitahukan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, aku tidak khawatir di akhir zaman nanti banyak umatku yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah gunung-gunung. Tetapi yang sangat kukhawatirkan adalah umatku melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi ia lakukan bukan karena Allah. Ini disebut dengan syirik khafi. Kalau syirik jali ini Bapak dan Ibu jamaah, dia langsung keluar dari Islam. Dan dia tidak bisa diakui orang Islam lagi, kecuali kalau ia kembali mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedangkan syirik khafi ini belum keluar dia dari Islam, tetapi menghabiskan segala pahala-pahala kebaikan yang ia lakukan. Habitat a'maluhum, habisirlah pahala amal perbuatan mereka ini. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, ketika seseorang itu memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam amal ibadah itu, maka dia harus sadar dan dia wajib bertaubat untuk tidak melakukannya lagi. Bapak dan Ibu jamaah yang Allah muliakan, tidak ada sebenarnya orang bisa lepas dari syirik khafi ini. Ya manusiawi namanya. Manusiawi. Manusia itu kadang-kala senang untuk dipuji, tapi benci kalau dicaci. Itu sifat manusia. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu. Karena tidak bermanfaat apa yang dilakukannya. Maka oleh karena itu, supaya amalannya itu diterima oleh Allah, maka Rasulullah SAW memberikan doa dengan doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa a'udzubika lima la wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguh aku berlindung dari mensyirikkan kamu dengan sesuatu,
sedangkan aku mengetahuinya, dan aku minta ampun kepadamu dari sesuatu yang tidak aku mengetahuinya. Rasul menyuruh umatnya untuk tetap bermohon kepada Allah perlindungan dari mensyirikatkan. Maka ini yang harus kita amalkan supaya kita beruntung. Mudah-mudahan dengan cara demikian Allah akan berikan bimbingan kepada kita sehingga kita tidak lagi melakukan syirik khafi itu. Jamaah rahimakumullah, ada paling tidak 10 kerugian bagi orang yang mensyirikatkan Allah. Yang pertama adalah menghancurkan seluruh amal perbuatan baik yang dilakukannya. Di dalam surah Al-An'am ayat 88 ini. Semua amal perbuatannya itu sirna. Kenapa? Karena melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Maka berhati-hatilah kita. Di akhirat nanti kita pikir kita banyak amal ibadah. Memang betul banyak amal ibadah. Tapi tidak ada satu pun tercatat. Karena sudah habis. Kenapa? Karena syirik yang kadangkala kita tidak menyadarinya. Yang kedua adalah hilang rasa aman di dunia dan akhirat. Enggak aman itu. Ya, tidak aman. Di dunia tidak mendapatkan keamanan dia, di akhirat lagi. Karena dia mensyirikkan Allah. Sedangkan yang ketiga adalah Allah tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang mensyirikatnya. Ini surah An-Nisa ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang mensyirikatkannya. Tetapi Allah mengampunkan dosa yang tidak mensyirikatkannya bagi siapa? Bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Ada juga orang yang melakukan dosa tapi Allah tidak menghapuskannya walaupun itu bukan syirik. Ada kadang-kala begitu. Kemudian yang keempat jamaah, bahwasanya orang yang mensyirikkan Allah itu kekal dalam neraka, khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Tidak ada kesempatannya untuk keluar dari neraka. Kenapa? Sudah tertutup. Bukan hanya sehari 2 hari, tapi berhari-hari tanpa ada ketentuannya. Yang nama kekal kan itu kan abadi. Surah Al-Bayyinah. Kemudian bahwa orang yang syirik itu adalah sebuah kezaliman yang luar biasa. Kezaliman. Perbuatan aniaya bagi dirinya. Kenapa? Karena Allah tidak suka melakukan perbuatan zalim. Tetapi ada hamba-hambanya yang melakukan perbuatan zalim yang begitu besar yang Allah sangat membencinya, yaitu syirik. Kemudian sholat yang dikerjakannya itu tidak diterima oleh Allah kalau dia melaksanakan syirik.
40 hari 40 malam tidak akan terima. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Begitulah luar biasanya itu. Kalaupun dia sholat tak terima Allah. Kalau ini syirik jali, apalagi syirik khafi. Syirik khafi, makanya ketika ia melakukan perbuatan syirik jali, langsung dia kembali bersahadatain, atau dia kembali beristighfar kalau itu adalah syirik khafi, agar amal ibadahnya itu diterima oleh Allah kembali. 40 hari 40 malam. Kemudian yang ketujuh adalah ya Allah dan Rasul berlepas diri darinya. Berlepas diri darinya. Tidak bertanggung jawab kepada orang-orang yang mensyirikkan ini. Sedangkan yang kedelapan adalah menghapuskan amalan terkait dari ibadah yang dilakukan. Ini hadis ini. Ya. Sedangkan yang kesembilan diharamkan oleh Allah. Diharamkan oleh Allah perbuatan syirik itu. Dan yang ke-10 doanya takkan dikabulkan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ini paling tidak 10 hal akibat perbuatan syirik itu. Maka ketika ada seorang Arab Badawi bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang amal yang paling Allah benci. Ya Rasulullah, ayyul a'mal abghadu ilallahi ta'ala. Amal apakah, perbuatan apakah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasul menjawab, al-isyraku billah, mensyirikatkan Allah. Jamaah, wasiat Rasul kepada Abu Darda ini hendaknya kita bisa memahaminya. Karena bukan Abu Darda saja yang harus melaksanakannya, tetapi umatnya pun harus bisa ya melaksanakan apa yang diwasiatkan ini, yaitu menjauhi hal-hal yang berbau syirik. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah jangan sekali-kali engkau meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Barang siapa yang melakukannya dengan sengaja, Allah akan berlepas diri darinya. Jadi kalau dikatakan dengan sengaja, kalau nggak sengaja bagaimana? Apa ada orang meninggalkan sholat wajib tidak sengaja? Nggak ada, kecuali kalau dia tidur. Kalau tidur itu bukan di atas kemampuannya. Tetapi kalau kita perhatikan ada juga ketika waktu subuh, azan subuh dikumandangkan sampai kalimat as-salatu khairum minan naum. Terbangun dia, bentar lagi lah. Walaupun dia tahu sholat itu lebih baik daripada tidur, tapi dia malas-malasan, tertidur lagi. Maka ini dikatakan faktor kesengajaan. Tapi kalau dia tidak dengar sama sekali, dia tertidur, maka itu tidak dikategorikan sengaja. Ketika dia bangun dari tidur tadi, dia tidak kemana-mana Bapak dan Ibu jamaah. Dia pun berwudu, kemudian dia mengerjakan sholat yang tadi belum dikerjakannya. Walaupun sholat itu adalah sholat qadha,
artinya mengqadha salat yang ditinggalkan. Pernah satu ketika Rasulullah Muhammad SAW baru saja selesai perang. Maka pulanglah Rasul dengan para sahabat. Di pertengahan jalan terasa capek, ngantuk luar biasa. Maka Rasul mengatakan, mari kita beristirahat sebentar dan mari kita tidur. Ketika itu di malam hari. Rasul mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, kami mau tidur. Nanti ketika masuk waktu, kau bangun. Azan. Bangunkan kami. Iya ya Rasulullah. Maka tidurlah para sahabat-sahabat. Bilal tetap bertahan untuk tidak tidur. Tetapi tak bagaimana kantuk yang luar biasa menyebabkan Bilal tertidur. Masuklah waktu sholat. Tidak ada yang terbangun. Matahari bersinar, menerpa tubuh mereka. Tapi Rasul merasa kehangatan bahwa ada yang menerpahnya. Ketika dia bangun, rupanya matahari sudah meninggi. Rasul ketika itu bangun dan dia bangunkan Bilal dan suruh yang ada. Bilal kaget, ya Rasulullah, saya mohon ampun pada Allah, saya mohon maaf ya Rasul, gantuk yang luar biasa. Rasul ketika itu tidak menyalahkan Bilal karena sama-sama letih. Ya, tidak menyalahi. Rasul mengatakan, ambil wudhu kalian, mari kita sholat. Menurut para ulama, sholat ini kerjakan karena di luar waktu adalah sholat qadaan, sholat mengganti. Nah, ini faktor tidak sengaja. Nah, ini kejadian. Jadi kalau dia sengaja meninggalkan sholat karena kesibukannya, karena banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, dia tinggalkan, perbuatan itu dikategorikan perbuatan fasik. Kenapa? Karena ia meninggalkan bukan karena keengkaran, tapi karena kemalasan. Ini berimam Syafi'i. Jadi kalau karena kemalasan dia meninggalkan sholat tadi, dia fasik, melakukan dosa-dosa besar. Walaupun ada satu hadis Rasul yang mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia kafir yang sangat nyata. Para ulama berbeda menyikapinya. Ada yang mengatakan bahwasanya ia sudah kafir secara nyata, ada yang mengatakan tidak. Makanya ada disebut dengan kafir inat, ada namanya kafir nikmat. Kalau kafir inat itu adalah kafir yang memang dia kafir, keluar dari Islam. Tapi ada juga dia kafir atas nikmat Allah. Kafir atas nikmat Allah. Karena sholat itu termasuk wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kufur atas nikmat yang Allah berikan. Kalau orang seperti ini, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang kufur atas nikmat yang kuberikan, maka azabku sangatlah pedih. Jamaah rahimakumullah.
Ini ya faktor kesengajaan. Padahal kalau kita membaca sejarah bagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj, Rasul langsung menjemput sholat itu di Sidratul Muntaha, langsung dijemput. Kemudian Allah memberikan titipan sholat 50 kali dalam 50 waktu. Tapi karena usulan Nabi Musa alaihissalam, akhirnya tinggal 5 sholat yang dibawanya. Walaupun ketika itu Nabi Musa mengatakan, minta lagi lah kepada Allah. Apakah mau tidak? Aku malu kepada Allah. Sudah 9 kali diberikan, dispen. Masa ini minta dispen lagi? Ya Muhammad, 5 itu pun berat bagi umatmu. Banyak nanti akan meninggalkan. Rasul mengatakan, Allah akan tetap memberikan hidayah kepada umatku untuk tidak meninggalkan sholat itu. 5 nilainya sama dengan 50. Nah, inilah rasa kita, rasa kesyukuran. Yang 5 itu jangan dikurangin. Kalau sudah masuk waktu, datang. Kita laksanakan. Kenapa? Karena orang yang sholat di awal waktu itu, ini adalah amalan yang paling utama. Benar Rasul tanya, ya Rasul, ayul a'mal afdol, amalan apa yang paling utama? Kalau Rasul menjawab, as-salatu liwaktiha, salat pada waktunya. Ada yang mengatakan salat di awal waktunya. Summa qal, kemudian ia mengatakan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, wal jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bapak dan Ibu jamaah, banyak yang meninggalkan sholat ini. Banyak kerugian orang-orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat ini menentukan amalan-amalan baik lainnya. Awalu ma yuhasabu bil abdu as-sholah. Yang pertama kali yang akan diberitakan Allah di akhirat nanti adalah sholat. In saluhat, saluha sairu amali. Kalau sholat itu baik, bagus, ia kerjakan, maka amal-amal perbuatan lain itu Allah berikan nilai bagus. Wa in fasadat, jika sholatnya rusak, dia tinggalkan, fasadat sairu amali, maka Allah menganggap semua amal yang lain itu adalah rusak. Itu salah satu ketetapan dan ketentuan Allah. Justru itu sholat itu sangat penting untuk dilaksanakan bagaimanapun caranya. Kecuali bagi ibu-ibu, ada masa haram melakukan perbuatan sholat, seperti dalam kondisi haid, dalam kondisi wiladah atau nifas. Tak boleh mengerjakan sholat, haram hukumnya. Tapi bagi laki-laki mana ada? Mana ada bagi laki-laki uzur syar'i, sakit pun dia diajarkan Rasul cara sholatnya. Sampai tidak bisa bergerak pun dia, duduk tak bisa berbaring. Silakan, nggak bisa berbaring, ingat saja bahwa ia dalam kondisi mengerjakan ibadah sholat. Begitulah pentingnya sholat ini. Karena dikhawatirkan bahwa orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang keluar dari Islam, itu yang kita takutkan. Masih ada sebenarnya kajian kita hari ini, ya ada 7 lagi, termasuk juga apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, jangan engkau minum khamar, karena khamar itu adalah kunci segala kejelekan. Kemudian taatilah kedua orang tuamu,
Bahkan apabila mereka menyuruhmu untuk menyerahkan seluruh hartamu, maka serahkanlah kepada keduanya. Yang kelima, jangan memberontak pada ulil amri, walaupun engkau tahu bahwa engkau lah yang benar. Kemudian jangan lari dari medan pertempuran meskipun engkau akan terbunuh dan teman-temanmu melarikan diri. Ketujuh, nafkahkanlah keluargamu dari sebagian harta yang engkau miliki. Yang kedelapan, jangan angkat tongkatmu dari keluargamu. Artinya, jangan biarkan keluargamu melakukan hal-hal yang dilarang agama. Sedang sembilan, ajarkan keluargamu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 9 wasiat dan nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Darda. Sudah 45 menit kajian ini. Mungkin ada yang perlu kita bicarakan dari 9 butir wasiat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bil afu minkum zahira wa batina. Wa jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.